Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bisa kembali saling menyapa di program rutin kita Business Talk atau BizTalk Supersonality Institute. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang menarik ya tentang sustainable marketing strategik. Baik, nanti kita akan bahas marketing dengan marketing strategik apa bedanya. Nanti kita juga akan bahas antara marketing, selling dengan branding karena ini juga menjadi bagian penting yang akan kita bahas nantinya tentu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini di layar sudah ada sekitar 56 peserta yang hadir dan masih terus-menerus bertambah. Mudah-mudahan bisa yang baru bergabung juga bisa menyesuaikan dan mungkin nanti yang belum bisa bergabung bisa menyusul untuk bisa mendapatkan informasi yang yang lengkap tentang tema kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini judulnya adalah Sustainable Marketing Strategic. Ya, saya ambil dari 3 kata, sustainable atau berkelanjutan, marketing strategic, bukan marketing strategi ya, tapi marketing strategic artinya tema kita membahas tentang bagaimana kegiatan strategi marketing tapi dari sudut pandang strategik. Kemarin di beberapa teman ada yang bertanya, itu pembahasannya apa gitu ya. Jadi mungkin ini menarik, artinya marketing strategik itu sebetulnya Bapak Ibu ilmu yang lama ya, cukup lama. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pernah mendengar atau sering mendengar Hermawan Kartajaya, kemudian Philip Kotler, itu semua adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Asia, terutama di Indonesia dalam konteks membahas tentang marketing strategik. Dan kenapa marketing strategik ini menjadi sebuah tema yang menarik untuk kita bahas di malam hari ini? Karena banyak di antara kita, para pengusaha, para pelaku bisnis, yang mungkin lebih banyak mengenal istilah selling dan marketing. Selling berarti berjualan, marketing itu berarti pemasaran. Tetapi melupakan hal yang lebih strategis dari keduanya, yakni marketing strategik. Oleh karena itulah mungkin di Supersonality Institute kita mencoba untuk memperkenalkan marketing strategik ini kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga kita semua memiliki wawasan dan pengetahuan yang cukup dalam hal mengembangkan bisnis kita. Baik Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan mungkin di malam hari ini kita bisa menuntaskan tema ini sampai kepada level pemahaman. Tentu saja dengan waktu yang singkat kita tidak mungkin membahas sampai level kepada how to-nya atau practicing-nya. Ya, tetapi paling tidak mungkin kita bisa membahas dalam 1 atau 2 jam ke depan ini hal-hal besarnya sehingga kita punya pemahaman dan sekaligus kita punya kesadaran bahwa marketing strategik itu menjadi hal yang penting sebelum kita membahas yang lebih detail, yakni marketing dan selling itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin sedikit sudah diperkenalkan, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Martian, Bapak Ibu. Saya saat ini tinggal di Jawa Tengah, Purwokerto tepatnya, dan saat ini amanah saya mengelola sebuah lembaga konsultan bisnis bernama Supersonality Institute yang sudah kami jalankan sejak tahun 2014 yang lalu. Supersonality Institute sendiri sebetulnya adalah lembaga konsultan yang tidak hanya bergerak di dunia HR, tetapi juga konsultan di bidang keuangan, di bidang marketing, dan bisnis proses. Salah satu program yang kami jalankan selain dari kelas-kelas online, offline adalah kelas online, dan saat ini kita sedang merancang sebuah program terbaru kami, yakni Business Management Mastery.
ini diperuntukkan bagi para CEO, bagi para business owner yang ingin menguatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang bisnis strategiknya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di malam hari ini Bapak Ibu, izinkan saya berbagi atau sharing marketing sustainable marketing strategic. Ya, apa sustainable marketing strategic ini? Kita akan bahas selengkapnya di sesi kita malam hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah ada marketing, kemudian ada branding, ada selling. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan antara ketiganya. Kadang-kadang yang disebut sebagai selling padahal marketing, atau ada yang sebetulnya pekerjaannya marketing, disebut marketing tapi aktivitasnya branding, atau aktivitasnya selling. Nah, sebetulnya ada sebagian dari kita yang bilang, bisnis itu nggak perlu marketing, nggak perlu branding, nggak perlu tahu istilah selling, yang penting jualan dan ngomset. Ini saya kira mungkin ada benarnya. Kenapa saya bilang benar ya? Karena memang tujuan dari sebuah bisnis itu kan sebetulnya menghasilkan omset. Cuman persoalannya omsetnya dari mana? Bagaimana cara mendapatkan omset itu, dan bagaimana omset itu kemudian bisa membuat bisnis kita itu menjadi semakin kokoh. Itu yang penting. Artinya benarnya adalah memang omset, tetapi bisa jadi kita tidak bisa serta-merta menganggap omset itu sebagai salah satu indikator keberhasilan dari sebuah bisnis. Nah, gitu ya. Sehingga kita mungkin perlu memahami istilah-istilah tersebut supaya nanti kita bisa membedakan. Nah, sebelum Bapak Ibu kita membahas satu persatu, mungkin saya coba memberikan tantangan dulu kepada Bapak Ibu sekalian nih. Ada nggak yang kira-kira bisa memberikan pendapat apa itu marketing, apa itu branding, dan apa itu selling, Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa pengertiannya atau bisa juga tujuannya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikannya secara lisan, dipersilakan. Tapi kalau misalnya katakanlah lebih suka dengan menggunakan fasilitas kolom chat, juga dipersilahkan Bapak Ibu sekalian. Ada Bapak Ibu di sini, alhamdulillah partisipannya sudah 68 orang yang bergabung ya. Coba silakan Bapak Ibu berikan komentar apa bedanya sebelum kita bahas ya. Nah, siapa tahu kalau Bapak Ibu semua tahu kan kita tidak harus bahas lebih detail lagi tentang pengertian ini. Apa bedanya marketing, branding, dan selling, Bapak Ibu sekalian? Ada? Silahkan. Apa itu marketing, apa itu branding, apa itu selling? Di sini ada Mas Rian ini ya. Pekanbaru, tapi saya kenalnya di Purwokerto ini. Baik, mungkin Mas Rian ada komentar apa nih antara marketing, branding, dan selling nih? Sesama Rian jangan saling ini ya, menyusul ya. Oke. Yang lain kira-kira siapa lagi nih? Coba kita lihat. Marketing menciptakan permintaan. Marketing mendatangkan lead, selling aktivitas menjual. Oke. Ya. Ini banyak nih kalau kita lihat, ini mungkin ada yang sedang googling juga nih, jangan-jangan. Ya, selling dan branding merupakan bagian dari marketing. Oke. Ya, ini dari Pak Agus Purwono. Ada lagi Mbak Tiara, marketing memasarkan produk, branding mempromosikan atau memperkenalkan, selling menjual produk. Oke. Halo Kak, saya Olive akan mencoba menjawab. Ya, ini sopan sekali nih Mbak Olive ya. Marketing itu tujuannya memperkenalkan suatu produk atau jasa, sedangkan selling tujuannya mempertahankan loyalitas customer. Wah. Marketing pemasaran atau memperkenalkan, branding awareness, selling closing.
Pak Juli Cito. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini responsnya luar biasa dan kalau saya perhatikan pengertiannya bisa beda-beda begini ya antara satu orang dengan orang yang lain. Baik, Bapak Ibu, memang kalau kita lihat di apa namanya di Google dan segala macam ada banyak sekali pengertian-pengertian yang apa namanya berseliweran terkait dengan tiga hal ini. Itu pula yang menjadikan kemudian menjadi ambigu. Apa bedanya antara marketing dan branding dan selling ya. Kalau diterjemahkan secara sederhana, marketing itu pemasaran, branding itu adalah apa namanya ya membangun brandnya, atau selling itu berarti menjual. Tetapi Bapak Ibu, di antara tiga hal ini, baik marketing atau branding atau selling, semuanya adalah masuk ke dalam tema yang kita sebut dengan marketing strategik itu. Artinya apa? Bahwa marketing strategik itu induk dari semua kegiatan marketing, branding, dan selling. Nah, kalau kita bicara terkait dengan marketing, ya ini kita masuk kepada pengertiannya ya. Jadi kalau marketing itu tujuannya adalah sebetulnya lebih kepada bagaimana memperluas, justru malah mengenalkan kita, mengenalkan perusahaan dan bisnis kita kepada khalayak ramai, Bapak Ibu. Jadi goalnya dari marketing itu adalah dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, itu goal dari yang namanya marketing. Makanya di situ aktivitas marketing memiliki tujuan akhir, yakni meningkatkan market share atau pangsa pasar perusahaan. Jadi kalau kita misalnya katakanlah jualan jilbab, kita ada istilahnya market share. Market share itu adalah berapa kue yang diterimakan oleh kita dari total kue potensi pasar dari penjualan jilbab. Maka marketing ini bertugas untuk memastikan bahwa awareness masyarakat terhadap perusahaan kita, kepada brand kita, kepada merek kita, itu semakin luas sehingga punya potensi untuk membuat mereka membeli produk kita. Nah, itu namanya marketing, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara marketing, kata kuncinya adalah bagaimana kita itu bisa meningkatkan market share atau pangsa pasar perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Gitu. Nah, memang tujuan akhirnya adalah awareness. Tujuan akhirnya adalah membuat orang-orang itu sadar, tahu bahwa ada produk kita meskipun belum tentu mereka membeli produk kita. Itu namanya marketing, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apakah ini penting? Ya tentu saja penting gitu ya. Karena bisa jadi sebetulnya marketing itu nanti akan berpengaruh kepada selling nantinya. Gitu. Karena orang itu kan tidak serta-merta membeli produk kita sebelum mereka itu mendengar nama perusahaan kita, mendengar merek kita, gitu. Atau tidak bisa langsung percaya begitu saja terkait dengan keberadaan produk atau jasa kita. Maka kegiatan marketing itu diperlukan. Jadi kata lainnya marketing itu membangun awareness, kemudian membuat orang itu tahu, dan kemudian setelah itulah kemudian ada muncul rasa kepercayaan, atau bahasa lainnya adalah membuat dari yang namanya cold prospect menjadi warm prospect, Bapak Ibu. Ya, dari yang tidak tahu jadi tahu, atau dari yang tahu itu kemudian ada punya alternatif untuk memilih apa namanya produk atau jasa kita. Ini marketing, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada lagi yang namanya branding. Branding ini adalah ketuker ya, harusnya mungkin selling dulu ya. Branding ini, aktivitas dalam branding ini tujuannya untuk membangun reputasi atas brand kita. Ya, jadi brand itu apa sih? Beda lagi brand dengan branding. Kalau branding itu membangun reputasi. Reputasi itu dibangun dari sebuah pengalaman atau customer experience. Berarti brand itu terbentuk
bukan karena dikenal, tetapi karena trust atau kepercayaan. Makanya ini harusnya marketing dulu, baru kemudian selling, baru setelah itu branding. Nah, kemudian yang ketiga nih, saya agak salah ketik ya, selling. Saya coba perbaiki dulu nanti biar nggak keliru ya. Yang terakhir ini selling. Nah, tujuan dari selling apa? Tujuan dari selling, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau yang namanya marketing itu tujuannya adalah membuat dari cold prospect menjadi warm prospect, dari yang dingin menjadi hangat. Selling ini membuat yang hangat itu menjadi panas sehingga akhirnya membeli. Jadi tujuan dari aktivitas selling adalah omset atau penjualan. Sehingga konten dan hal-hal yang dilakukan pada aktivitas itu harus membuat orang lain tertarik untuk membeli. Nah, membeli itu diawali dari sebuah kepercayaan dulu. Marketing itu adalah cara kita untuk membangun kepercayaan, kemudian selling. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, yang membuat customer itu mau balik lagi ke kita itu bukan karena marketing, bukan karena selling, tapi karena ada brand yang kuat atau ada reputasi atas brand kita. Ada customer experience yang positif yang mereka alami sehingga muncul trust, bahkan tidak hanya trust, mereka menjadi orang-orang yang memasarkan produk kita kepada halayak yang lain. Nah, ini namanya branding. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sering kali mendengar brand identity, seolah-olah menyebut branding itu dengan istilah merek, sebetulnya tidak tepat. Brand itu baik atau buruknya itu didasarkan kepada pengalaman orang setelah membeli produk kita. Nah, kemudian mempengaruhi orang lain untuk membeli atau tidak membeli produk kita. Gitu ya. Jadi dari marketing masuk ke selling, kemudian habis itu terbentuklah branding. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kadang-kadang kita itu melupakan marketing, langsung ke selling aja gitu. Langsung ke selling, kemudian kita membuat misalkan katakanlah konten iklan yang menarik, kita bikin poster yang bagus, kita bikin angle iklan yang baik di media sosial ataupun pakai advertising misalnya. Yang penting terjadi penjualan. Betul, kita sedang melakukan selling dan bisa membuat orang itu dalam tanda kutip tertarik kemudian membeli. Cuman persoalannya adalah apakah mereka yang membeli itu mendapatkan sebuah pengalaman experience yang bagus nggak dengan produk kita. Ya. Nah, pengalaman itu sebetulnya didasarkan kepada macam-macam ya. Sehingga nanti terbentuk branding. Jadi dengan kata lain branding itu adalah produk akhir dari sebuah perjalanan marketing. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengkombinasikan ketiganya antara marketing, branding dengan selling inilah yang kemudian kita sebut dengan istilah marketing strategik ya. Jadi kita tidak bisa hanya bicara tentang bagaimana nih teknik iklannya nih, bagaimana cara ngangle iklannya nih, bagaimana bikin brosur yang menarik nih, bagaimana bikin konten yang bagus sehingga orang lain tertarik. Jadi orang membeli bukan karena produknya itu worth it gitu, bukan karena produknya bagus, tapi karena terganggu atau dalam kata lain dipengaruhi oleh kemampuan si salesnya atau si bagian iklannya untuk memberikan iming-iming yang menarik atas produk atau barang atau jasa yang dimilikinya. Tetapi setelah beli itu ternyata kayak gini aja gitu. Nah, ini berarti sellingnya menarik tetapi tidak diperkuat dengan marketing yang kuat sehingga brandingnya tidak terbentuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi berbeda, ada juga orang yang misalnya katakanlah dia punya produk bagus atau bahasa lainnya marketing mix-nya bagus ya, dari 4P-nya produknya bagus, price-nya oke, kemudian packaging-nya bagus, promotion pricing-nya juga oke, artinya barangnya itu bagus gitu. Tetapi kemudian karena tidak punya kemampuan menjual sehingga barangnya nggak laku. Nah, inilah kenapa, karena memang di situ lemahnya kemampuan marketing strategik para pengusaha pemula terutama. Disitulah kemudian kenapa
tema sustainable marketing strategic ini muncul. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin perbedaan apa itu marketing, apa itu branding, apa itu selling ya. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu sebetulnya berhubungan satu dengan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita mulainya dari mana? Jadi kita tidak bisa langsung ke branding itu branding itu akan bisa terbentuk dengan sendirinya berdasarkan kepada experience, tetapi branding itu juga harus didesain Bapak Ibu, sehingga brandnya terbentuk gitu ya. Nah, mendesain brand itu tidak hanya mendesain brand identitinya, tidak hanya memberikan nama yang bagus, tidak memberikan logo yang bagus, tidak memberikan warna yang bagus, bentuk yang bagus, tidak hanya itu namanya brand identity. Tetapi harus ada experience di balik dari itu semua. Nah, untuk menciptakan produk yang bagus, yang sesuai dengan sasaran, kemudian baik dari harga dan segala macamnya itu adanya di marketing. Jadi marketing untuk menciptakan sebuah konsep produk yang sesuai dengan segmen pasarnya, selling adalah teknik kita menjual produknya, kemudian nanti terbentuklah brandingnya. Nah, tiga hal inilah kita sebut sebagai marketing strategik. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, lantas apa yang dimaksud dengan sustainable? Nah, karena sustainable ini kan katanya dari kata bahasa Inggris yang artinya berkelanjutan. Jadi dengan kita menguasai tiga hal ini, marketingnya, sellingnya, dan brandingnya, maka ini nanti akan membuat bisnis kita itu sustainable, Bapak Ibu. Maksud saya sustain itu produk kita akan selalu dicintai oleh customer kita. Ya, orang itu akan selalu datang lagi ke bisnis kita untuk mencoba produk yang sama atau mencoba produk yang baru dari bisnis kita. Atau bisa mereferensikan orang lain untuk datang ke perusahaan kita atau menggunakan produk-produk kita. Ini namanya sustainable. Atau dengan kata lain, sustainable itu juga bagaimana caranya bahwa orang itu tidak hanya datang lagi, tidak hanya mereferensikan, tapi dia juga upselling Bapak Ibu. Atau dia membeli produk kita lebih banyak lagi. Misalnya kalau saya kontekskan di Supersonality misalnya, hampir semua partner yang mereka itu menggunakan jasa pendampingan kami itu bukan dalam tanda kutip korban iklan. Kami tidak pernah mengiklankan secara langsung, baik itu secara ads ataupun apa di media sosial, hampir jarang menawarkan program konsultan atau pendampingan. Tapi mereka itu dulunya adalah orang yang mungkin ikut kelas 2 hari atau 3 hari, kemudian merasa punya banyak manfaat dan ingin membesarkan bisnisnya, tapi butuh didampingi. Nah, ini namanya berarti terjadi sustainable. Nah, bayangin kalau seandainya kita hanya bicaranya di sales aja, atau kita hanya pakai modal iklan saja, promosi terus, bonus terus, diskon terus, maka orang itu hanya membeli produk kita itu karena ada iming-iming produk bonus, ada iming-iming diskon, karena ada iming-iming beli 2 gratis 1 misalnya. Atau karena memang katakanlah caption iklannya atau copywritingnya yang bagus, meskipun ini tidak salah. Tetapi habis itu orang nggak muncul lagi, nggak balik lagi. Ya kan yang membuat balik lagi apa? Karena produknya nggak baik gitu. Nah, gitu ya. Maka dengan kita memperbaiki cara kita memasarkan, marketing, branding, dan selling ini kita perbaiki, harapannya nanti kita bisa muncul yang namanya sustainability. Nah, sustainability growth tentu saja. Bisnis yang bertumbuh secara berkelanjutan, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, itulah kurang lebih mungkin kita membahas terkait dengan pemahaman kita tentang judul ya. Jadi kita bahas judul aja kita sudah cukup panjang, tetapi menurut saya ini penting untuk kita pahami, untuk kita bahas bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti boleh diajukan langsung, bisa raise hand atau langsung via chat ya. Kalau via chat nanti bisa langsung saya balas kalau memang itu sudah di chat, dituliskan oleh Bapak Ibu sekalian. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, nanti saya akan coba lanjutkan ke slide kita berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian.
Jadi itu kurang lebih terkait dengan pengertian marketing, branding, dan selling, dan sustainable marketing strategic ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, saya suka sekali Bapak Ibu untuk men-sharekan bagaimana siklus customer itu membeli ya. Jadi kalau dari perspektif customer, seorang konsumen itu membeli melalui 3 tahap ini, melalui 5 tahap ini, Bapak Ibu. Ya, pertama muncul adalah adanya needs. Ya. Yang paling kuat itu sebenarnya di needs ya. Meskipun ada juga orang itu membeli karena kebutuhan, karena wants, karena ingin. Tapi biasanya kalau ingin itu bisa jadi mungkin keinginan itu bukan keinginan yang datang dari diri, tapi keinginan karena iming-iming, itu bisa saja. Tapi prinsipnya konsumen itu datang karena ada needs dan wants, adanya keinginan dan adanya kebutuhan. Nah, ketika konsumen itu ada keinginan atau kebutuhan, dan terutama kebutuhan yang sangat urgent gitu ya, maka dia akan search, dia akan mencari Bapak Ibu. Nyarinya di mana? Ya di media yang biasa dia akses informasinya. Ya, bisa jadi di sosial media, bisa jadi melalui Google, mesin pencarian di Google, atau melalui sosial chat misalnya, atau mungkin sebagian lagi mencari di koran dan lain sebagainya kalau ada ya. Nah, itu namanya search Bapak Ibu. Konsumen mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian dari situlah kemudian dia bisa menemukan banyak alternatif. Banyak alternatif, oh ada yang jual ini, oh ada yang menawarkan itu dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian dia mengevaluasi mana nih yang kemudian bisa dia pilih. Nah, mengevaluasi itu satu berdasarkan kebutuhannya itu ya, atau kesesuaian kecocokannya dia, baik itu cocok fungsinya, cocok benefitnya, cocok fiturnya, cocok karena di situ mungkin ada iming-iming marketing dan lain sebagainya. Nah, dia kemudian disitulah dia mengambil sebuah keputusan, memilih produk yang akhirnya diinginkan. Maka itu masuk ke dalam area yang keempat namanya purchase, melakukan pemesanan. Nah, kalau kita misalnya teman-teman semua yang terbiasa di dunia periklanan, kita mendengar istilahnya lead, ya. Ada lead. Lead itu adalah calon atau prospek kalau di dunia offline itu. Nah, prospek itu adalah mereka yang tertarik dengan produk kita. Maka akhirnya purchase, membeli produk kita karena produk kita tuh dianggap sesuai dengan kriterianya. Nah, kalau udah purchase kan mereka akan mengkonsumsi produk itu. Nah, dari konsumsi itulah kemudian muncul yang namanya post purchase. Mengevaluasi keputusannya apakah produk itu sesuai dengan needs-nya dia enggak. Post purchase inilah akan mempengaruhi keputusan dia di tahap berikutnya. Apakah dia mau membeli lagi, apakah dia akan mencari lagi, atau dia akan mereferensikan kepada orang lain, atau justru dia sebaliknya akan memblacklist produk kita. Itu sangat dipengaruhi oleh post purchase itu atau pengalaman dia. Nah, pengalaman inilah yang sebetulnya membentuk brand itu, teman-teman sekalian. Jadi post purchase ini adalah membentuk brand itu. Makanya ada istilah brand itu kebagi dua tuh. Bisa neraka atau surga gitu ya. Dia akan menjadi brand hell atau brand itu akan menjadi buruk citranya ketika dia mengkonsumsi produk itu, dia tidak merasakan ada manfaat dari produk tersebut. Saya yakin Bapak Ibu sekalian mungkin yang sekarang ini pernah membeli produk secara online, termasuk misalnya COD-an gitu ya. Kadang-kadang kita membeli itu bukan karena butuh, tapi karena nggak apa-apa lah, harganya murah kok. Kalaupun toh katakanlah jelek, nggak apa-apa, harganya cuma segitu. Nah Bapak Ibu, tapi saya yakin kita tidak akan mau membeli itu untuk yang kedua kalinya. Nah gitu, itu post purchase namanya. Gitu. Tapi ada juga misalnya katakanlah kita pernah membeli produk secara online, tapi kemudian bagus nih merek itu. Kemudian nanti kita kalau membeli produk elektronik yang lain, misalkan untuk kebutuhan yang lain, kita akan mencari merek itu. Nah ini post purchase, artinya berarti namanya brand heaven. Jadi
karena pengalaman kita terhadap sebuah produk itu, kemudian kita menganggap produk itu bagus, bahwa produk apapun turunannya dari dia, entah handphone atau apa, misalnya katakanlah kita akan cenderung memilih produk dengan merek tersebut. Nah, itu namanya brand heaven. Nah, pertanyaannya adalah apakah sejauh ini bisnis kita itu sedang membangun brand hell atau brand heaven? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Jangan-jangan sebetulnya Bapak Ibu, yang sedang kita lakukan ini, kita sedang menjerumuskan bisnis kita secara jangka panjang. Tidak ada sustainable marketing strategik di situ. Sebaliknya justru kita sedang membunuh pelan-pelan bisnis kita untuk jangka panjang. Ya, nah, ini adalah karakteristik dari customers kita. Jadi kalau kita tidak benar-benar memikirkan secara matang marketing strategiknya, ya bisa berbahaya bagi bisnis kita di masa depan. Nah, ini oke. Coba kita lihat Mas Halim Mulyanto. Saya produksi kecap, bagaimana caranya agar dapat merubah mindset customer dari produk lama ke produk kecap saya? Oke. Nah, kalau kita kecap Captole tuh udah langsung ada nomor teleponnya di situ 081344 sekian 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 ya. Nah, Bapak Ibu ini menarik, saya ambil case aja misalnya kecap Captole. Ya, kecap Captole ini apa pendapat Bapak Ibu sekalian terhadap kecap Captole ini? Ya, kalau kita baru dengar tuh, nah gitu ya. Nah, ini pasti orang baru dengar pasti nggak akan pernah beli gitu. Nah, sebetulnya yang dilakukan ini ketika kita semakin banyak mendengar captole di mana-mana, itu sebetulnya kita sedang membuat sebuah pola pasar baru. Ini saya sekaligus ngasih solusinya ya. Sedang membangun pasar baru. Misalnya katakanlah kita mau tapi kita ini kan resources kita terbatas. Kita bisa nggak misalnya menyaingi kecap cap entok gitu ya, yang punyanya merek brandnya U gitu, atau katakanlah merek yang lain. Nah, ini bisa saja, tetapi di situ tentu saja ada kekuatan resources yang untuk menyaingi merek yang besar itu. Tetapi sebetulnya bisa gitu ya dengan menggunakan tadi pendekatan marketing strategik tadi. Tetapi menurut saya sebelum kita bicara ke sana memang ada hal yang harus kita perhatikan dulu. Ya, ini dengan menetapkan target pasar dan segala macamnya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan coba bahas ya. Oke, jadi kalau bertanyaannya bagaimana caranya ya merubah mindset customer dari produk lama ke produk kecap. Ya, sebetulnya satu, kalau customer tidak dikenalkan produk kita, mereka tidak akan berpaling. Dikenalkan pun tidak serta-merta membuat berpaling. Contoh misalnya kasusnya begini Bapak Ibu. Munculnya merek sabun atau apapun lah, itu kan tidak langsung direspons. Tapi disitulah kemudian terus-menerus kalau misalkan katakanlah resources kita besar, ngiklan terus tuh di media yang itu dilihat, didengar oleh calon customer kita. Itu pasti. Dengan apa? Dengan pendekatan ya katakanlah misalkan beli 2 gratis 1 atau seperti apa, terus diulang-ulang, lama kelamaan orang itu akan kena tuh gitu ya. Tapi persoalannya adalah kalau mereka sudah pakai produk Captole ini, mereka nanti akan mikir gini, enakan yang lama ya, mereka balik lagi. Jadi kalau untuk mengubah, memperkenalkan itu mudah, tapi apakah kemudian produk kita itu cukup unggul atau tidak, ini menjadi persoalan lain. Kan gitu ya. Jadi panjang Bapak Ibu ceritanya sebelum masuk ke situ. Oke, nah karena gitu biasanya kita tuh selalu bertanya gimana ya cara jualannya biar laku. Itu udah masuk wilayah sales. Penting sih sebetulnya, tetapi ketika bisnis kita sudah bertumbuh, makanya kalau kami itu di Personality seringkali kita tidak justru malah melayani perusahaan-perusahaan yang dia itu sudah existing, sudah bukan lagi survival, tapi dia sudah diterima oleh market, tapi ingin membesarkan. Itu biasanya yang kita dampingi yang itu, gitu ya. Kemudian apa dari Mbak Cecilia, apa yang mempengaruhi post purchase seseorang? Faktor apa saja yang akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk repeat order produk kita?
Ya tentu saja di situ terkait dengan orang itu membeli karena needs. Kalau needs berarti ada benefit, tapi bukan value added, bukan value nilai tambahan, tapi value-nya yang membuat seseorang tuh mau membeli produk secara terus-menerus karena ada value-nya, bukan value tambahan. Apa bedanya value dengan value tambahan? Value tambahan itu beli kecap dapat mangkok. Mangkok itu value added. Tapi esensinya orang itu tidak akan terus-menerus membeli kecap untuk dapat mangkok. Karena kalau setiap beli kecap dapat tujuannya beli mangkok, pasti mangkok itu akan semakin banyak di rumah gitu ya. Maka satu cara untuk membuat mereka tuh comeback, beli lagi, post purchase-nya mengambil keputusan untuk membeli kita lagi adalah karena memang ada value di situ. Kecap itu value-nya apa? Misalnya begitu. Ya, kalau sabun itu value-nya apa? Ya, value itu berarti ada benefit, ya. Dan benefit itu harus value yang nilainya itu lebih baik dibandingkan dengan pesaing kita nantinya. Ya, baik tergantung value yang mau kita kasihkan apa, karena tergantung karakteristik konsumen. Ada orang membeli itu karena murah, berarti kasih value yang murah. Ada orang yang beli karena rasa, kasih yang rasa harus dominan, meskipun harganya lebih tinggi, kan gitu. Jadi macam-macam. Nah, post purchase seseorang itu sangat dipengaruhi oleh tujuan orang itu membeli apa, termasuk juga segmen pasarnya itu sendiri, karena setiap segmen pasar yang berbeda itu membutuhkan value yang berbeda sehingga mengambil keputusan dan menentukan pembelian berikutnya. Oke. Ya. Oke. Apakah ada perbedaan antara marketing strategik untuk produk dengan person? Secara teorinya tidak ada perbedaan, tetapi secara prakteknya pasti ada perbedaan, ya. Nah, kalau person ini lebih kepada jasanya gitu. Oke, bagaimana model research untuk menentukan value? Nah, ini menarik, nanti kita akan coba bahas. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba lanjutkan terlebih dahulu ya, karena memang tema kita menarik ternyata, luar biasa. Saya berpikir tema ini kira-kira menjadi bahan menarik juga untuk diskusikan. Ternyata luar biasa ya, respon Bapak Ibu sekalian sangat menarik nih. Jadi semangat juga untuk melanjutkan. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi beberapa nanti akan saya jawab dengan slide-slide saya berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu ya, awalnya aktivitas memasarkan atau pemasaran itu sederhana. Ya. Sesederhana apa? Ya sesederhana karena dulu itu kan modelnya barter saja. Saya kalau di sini contohkan, saya punya domba nih. Oh, saya punya apel. Saya butuh apel tapi saya punya domba. Nanti kita akan sesederhana itu. Tetapi seiring dengan perjalanan zaman, marketing itu menjadi aktivitas yang kompleks. Kenapa demikian? Nah, ini kira-kira kenapa ya Bapak Ibu sekalian? Dulu itu marketing sederhana. Kata kuncinya sebetulnya adalah karena dulu Bapak Ibu supply and demand-nya itu tidak seperti sekarang. Demand itu lebih besar dibandingkan supply-nya. Kalau sekarang Bapak Ibu, demand-nya besar, supply-nya besar. Sehingga pilihan orang itu untuk mendapatkan sesuatu itu banyak pilihan. Hanya persoalan itu yang membuat marketing itu menjadi kompleks gitu ya. Kalau dulu sederhana aja. Orang tuh belinya karena needs-nya saja, tapi sekarang itu kadang-kadang bukan dirusak ya. Karena banyaknya supply, persaingan sehingga setiap orang tuh memberikan banyak value dan value added yang berbeda sehingga dalam tanda kutip customer itu dimanjakan dengan berbagai merek yang menawarkan value-value yang berbeda. Sehingga di dewasa ini bicara marketing itu menjadi sesuatu yang kompleks dan kesannya menjadi sulit Bapak Ibu sekalian. Ya, memang bisnis itu tidak bertambah tetapi pilihannya juga banyak. Dulu kita ya handphone, sekarang banyak sekali pilihannya. Satu brand bisa mengeluarkan flagship, bisa mengeluarkan yang murah, bahkan yang murah banget.
itu luar biasa. Mungkin hanya iPhone yang hanya mengeluarkan flagship aja. Kalaupun toh katakanlah jualan iPhone mungkin hanya menjual 2 atau 3 jenis iPhone yang berbeda. Seri dalam satu serinya pengeluarannya. Tapi kalau merek yang lain, katakanlah Vivo, Oppo, Xiaomi, apalagi Samsung gitu ya, Samsung itu banyak sekali mengeluarkan merek-merek mengeluarkan handphone dengan tipe-tipe yang berbeda gitu. Satu merek saja kita bingung mau beli mana nih gitu. Contoh Xiaomi dia mengeluarkan Xiaomi-nya, dia ngeluarin Redmi-nya, dia mengeluarkan Poco. Masing-masing itu udah ada lagi turunannya. Kita pengguna Xiaomi saja itu udah bingung mau pakai yang mana gitu. Pengguna Vivo bingung mau yang mana. Nah, ini jadi kerumitan semacam itu Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke, jadi pada awalnya aktivitas memasarkan adalah sederhana, tapi seiring dengan perjalanan waktu, aktivitas marketing itu menjadi aktivitas yang sangat kompleks. Ambil contoh yang lain misalnya. Berapa jumlah brand fashion di Indonesia? Ini saya iseng-iseng ya. Kemarin malam itu berapa sih jumlah brand fashion di Indonesia? Saya ngetik aja brand fashion di Indonesia. Ternyata banyak sekali. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu merek, baik itu yang sudah kita kenal ataupun tidak kita kenal. Yang ambil contoh yang dikenal ya Adidas, Reebok, NB, kan gitu ya, Nike. Yang lain-lain tuh kan kita nggak hafal itu, gitu. Ini baru ngomongin tentang merek sepatu saja, gitu. Bagaimana dengan merek-merek yang lain, tas dan lain sebagainya. Jadi persaingan brand ini membuat setiap bisnis, apalagi kita para pendatang baru, harus memikirkan strategi marketing yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang jadi sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebuah marketing itu semakin dibutuhkan dewasa ini. Tidak hanya selling saja. Kalau selling ya mungkin kita hanya dapetin yang penting ya survival. Tapi kalau kita ingin bisnisnya besar, tidak bisa hanya dengan mengandalkan selling saja Bapak Ibu sekalian. Apalagi selling yang kaitannya dengan nge-push iklan terus dengan nyeting caption, gambar dan lain sebagainya yang bagus, ya itu mungkin orang akan tertarik. Tapi masalahnya adalah mereka beli lagi nggak gitu, itu masalah. Nah, bagaimana membangun bisnis yang sustain itu Bapak Ibu? Tentu saja final goal dari sebuah bisnis adalah sustainability. Sustainability itu bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang umurnya panjang. Nah, biasanya kan kita itu gini, ketika barang kita udah nggak laku, kita ganti bisnis yang lain. Udah nggak laku, bisnis ganti lagi bisnis yang lain. Mau sampai kapan kan begitu? Nah, saya kira mungkin sebagian dari Bapak Ibu sekalian itu sudah tidak lagi di tahap itu gitu ya. Kita sudah ada di tahap gimana caranya bisnis yang saya bangun ini umurnya panjang gitu. Gitu ya. Nah, bagaimana membangun bisnis yang sustain ini Bapak Ibu? Ya, ini adalah goal kita. Kalau kita ingin bisnis kita sustain, kata kuncinya ya profit yang terus bertumbuh. Bertumbuh itu dengan apa? Pasti dengan inovasi. Jadi kita tidak bisa misalnya katakanlah produk kita tuh satu kali diciptakan terus menerus seumur hidup. Tadi kita bicara kecap. Kecap itu ya tidak bisa kemudian ini kecap saya selesai gitu. Mesti harus ada sesuatu yang ditambahkan dari kecap itu. Misalnya ganti kemasannya, ganti ukurannya, ganti logonya, ganti warnanya, ganti kandungannya. Ya, kalau kita lihat iklan susu bubuk bayi, ya, suplemen bayi, susu misalnya, mau merek apapun itu selalu tambahannya tuh ada tuh dengan ini formula baru, itu namanya inovasi. Meskipun mungkin formula itu ya perubahannya sedikit, tetapi itulah yang membuat customer itu repeat untuk terus-menerus balik lagi beli produk kita. Nah, tapi juga ada profit yang terus bertumbuh. Profit ini rumusnya kan sales dikurangi cost. Kalau bertumbuh itu kata kuncinya adalah inovasi. Nah, bagaimana kita bisa membuat sales itu terjadi? Ya, sales itu didapat tentu saja dari konsumen yang beli pertama kali, konsumen yang membeli lagi,
dan konsumen yang membeli lebih banyak, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, bahkan idealnya sebetulnya sebuah bisnis itu justru memang pada awal membangun bisnis memang harus secepatnya atau sebanyak mungkin mendapatkan pembeli baru. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, kalau kita ingin sustain, bukan terus-menerus mendapatkan pembeli baru, tapi bagaimana memaintenance pembeli-pembeli lama. Saya ambil contoh gini, Bapak Ibu sekalian, di rumah tuh pasti mungkin sebagian besar sekarang pakai mesin cuci. Kalau pakai mesin cuci pasti menggunakan sabun cuci pakaian, entah itu deterjen cair dan lain sebagainya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak akan jarang sekali yang ganti merek sabun terus-menerus setiap belanja ganti sabun, nggak mungkin. Nah, ya ambil contoh sederhananya misalkan begitu. Pasta gigi juga begitu, sikat gigi juga begitu. Nah, jadi memang awalnya tuh coba-coba, katakanlah ganti, oh ada yang jualan murah, beli nyoba Nah, tapi nyoba apakah setelah nyoba itu dia akan terus memakai itu atau tidak, ini tergantung. Kalau dicoba itu ternyata dampaknya signifikan, entah wanginya, entah dampak bersihnya, atau tahan lamanya, atau seperti apa, warna bajunya menjadi tetap kontras misalnya gitu, nah dia akan pakai itu terus. Tapi nggak ada dalam sejarahnya, mungkin kalau ada nggak banyak ya, orang yang setiap beli sabun cuci ganti-ganti merek, setiap beli sabun mandi ganti-ganti merek. Kalaupun toh ganti bukan merek, kita cuma ganti aja yang besok rasa jeruk, besoknya lagi rasa lemon, besoknya lagi rasa stroberi dan lain sebagainya. Tapi mereknya sama, brandnya itu sama, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat itu terjadi, Bapak Ibu, disitulah kemudian kita perlu yang namanya sustainable marketing strategy. Mas Fahim, sebelum kita lanjut, kayaknya ada yang raise hand ini, mungkin boleh kita tampung dulu, Mas Fahim. Oke, silakan. Mungkin tadi ada yang mengangkat tangan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan, Pak. Oke. Pak Sungkono, silakan, Pak. Pak Sungkono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya Sungkono dari Klaten, Ustaz. Silakan. Saya tertarik sebenarnya untuk minta pendampingan dari super personality ya terkait dengan marketing, meningkatkan produktivitas marketing. Saya itu lembaga keuangan, kebetulan banyak dana yang restan dan tidak terlempar karena pasar sedang lesu. Ya. Barangkali ini perlu riset-riset untuk meningkatkan atau mendongkrak potensi pasar itu yang perlu kami pelajari, karena selama ini produk-produk itu kan hanya belajar dari BMT-BMT yang lain. Kita belum langsung ke publik gitu. Artinya Pak Bapak belum ada produk yang itu memang produk murni punya kita dengan segala kelebihannya gitu Pak ya? Ya, karena ini kita kan biasanya ATM modifikasi gitu ya, arti timur modifikasi gitu. Dan ada, saya selama ini mempelajari harus ada nilai tambah yang diberikan dari produk itu. Hanya kemudian untuk menentukan nilai tambah itu yang kita masih belum bisa lakukan. Kira-kira untuk menentukan nilai tambah itu strateginya seperti apa? Baik. Nah, ini menarik nih, memberi nilai tambah. Tadi saya sudah sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu, hati-hati dengan nilai tambah, karena sebetulnya orang itu membeli karena ada nilainya, bukan karena nilai tambahnya. Karena kalau nilai tambah itu sifatnya tidak permanen. Maksud saya tidak permanen itu kalau nanti brand lain ngasih nilai tambah yang lebih besar lagi, dia akan pindah ke situ. Nah, ini kata kuncinya. Kalau misalnya katakanlah kita bicaranya jasa keuangan, ya ini BMT misalnya, jasa keuangan syariah. Apa sih nilai tambahnya itu? Nilainya itu, misalnya kita perlu meng-create sebuah produk yang bernilai, Bapak Ibu. Layanan bagus itu bukan nilai tambah, itu adalah sebuah nilai. Jadi karena ini jasa, kalau jasa itu makanya bedakan antara nilai dengan nilai tambah. Kalau nilai itu adalah sesuatu yang memang itu menjadi originnya kita, gitu ya, originnya kita.
DNA-nya kita di situ gitu. Produk kita tuh punya karakteristik seperti itu. Nah, berarti sebelum kita bicara menentukan nilai dari produk kita dan nilai tambah kita, ada tahapan yang mungkin kita lupa atau luput atau kita lewati. Apa itu? Kita biasanya melakukan ATM karena kita melihat oh produk itu bagus, laris di pesaing. Kemudian kita terapkan di bisnis kita dengan tambahan-tambahan tertentu. Nah, tapi kenapa nggak berhasil? Karena ada satu yang lewat. Apa itu? Kita tidak memahami landscape bisnisnya itu. Landscape bisnis itu adalah kita tidak melakukan riset terlebih dahulu atas bisnis kita, customer kita, perubahan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah apa namanya, ada customer, kemudian company, perusahaan kita, kompetitor, pesaing kita, dan change, ada perubahan apa gitu. Nah ini, tapi nanti kita akan coba bahas Pak. Kita akan coba bahas, mungkin saya sekaligus contohkan dalam konteks apa namanya BMT ya, nanti kita akan coba bahas ke situ. Tapi secara umum gambarannya begitu. Baik, yang lain mungkin Mas Fahim? Oke, silakan yang lain Bapak Ibu, barangkali ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Nah, bisa angkat tangan atau bisa juga melalui kolom chat. Iya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada, boleh dilanjutkan lagi aja ya. Oke, mungkin kalau belum ada, mungkin sambil jalan bisa dilanjutkan, Kang. Baik, Oke. baik. Saya sambil duduk aja ya, kalau sambil jalan nanti sinyalnya hilang-hilang. Ini sudah ada 98 orang ini, hampir menyentuh angka 100 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Nah, ini yang menjadi jawaban terlebih dahulu, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu menggunakan strategi perang yang sama di hadapan musuh dan medan tempur yang berbeda. Gitu ya, Pak Sungkono ya. Jadi misalnya wah, itu orang lain itu perang dengan cara gitu menang. Yuk kita pakai strategi perang yang sama. Belum tentu, Pak, menang. Gitu. Kalau kita ingin memenangkan sebuah pertarungan bisnis, ini ya, kita harus mampu mengidentifikasi siapa pesaing kita dan di mana kita bertempur. Siapa pesaing itu adalah kompetitor kita, di mana kita bertempur itu adalah siapa customer kita dan lingkungan apa yang mempengaruhinya. Itu namanya di mana kita bertempur. Kalau kita tidak mengidentifikasi terlebih dahulu hal-hal ini, maka bisa dipastikan kita itu kemungkinan kalah. Karena tidak ada satu peperangan yang sama, Pak. Kita akan selalu berhadapan kepada medan tempur yang berbeda, itu pasti. Sama dengan kita tidak akan pernah bertemu dengan masalah yang sama untuk yang kedua kalinya. Masalah itu akan selalu berbeda setiap waktu. Ujian itu tidak akan selalu sama ya, untuk setiap waktu. Itu pasti akan berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa menentukan how to-nya, bagaimananya, sementara kita tidak tahu sendiri siapa pesaing kita, di mana kita bertempur dan segala macamnya. Oke, ya kita coba lanjut Bapak Ibu sekalian. Jadi nah inilah yang kemudian saya sebut dengan istilah sustainable marketing strategic Bapak Ibu sekalian. Jadi diawalinya dari mana? Awali dari sebelum kita merancang suatu strategi bisnis, termasuk di dalamnya adalah strategi promosinya, penjualannya dan lain sebagainya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tinjau dulu bisnis kita di masa depan. Ya, jadi kita punya gambaran kira-kira gimana potensi ke depan itu gitu. Nah, kita nanti harus melihat dari 4 sudut pandang C ini, 4C ini Bapak Ibu. Disebut dengan istilahnya 4C diamond. C pertama itu adalah kita harus lihat company kita. Berarti kalau kita bicara company itu kita harus bisa melihat apa kekurangan, kelebihan, potensi yang kita punyai. Jangan-jangan kita itu melakukan sesuatu yang sama tetapi
dengan pesaing kita, padahal kita tuh tidak punya potensi untuk melakukan hal yang sama itu. Contoh misalnya, ada pesaing yang dia itu ngiklannya jor-joran gitu, pasang baleho di mana-mana, buka cabang di mana-mana gitu. Wah, itu berhasil. Akhirnya kita pinjam uang, kemudian lain sebagainya, buka hal yang sama. Dia itu pakai kekuatan cash-nya besar, kita pinjem. Masalah tuh. Jadi C yang pertama adalah kita harus analisa kemampuan, kelemahan, kekuatan company kita, perusahaan kita. Itu yang pertama, Ibu. Meskipun ini kelihatannya kok bertele-tele, ya begitulah strategik. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa customer kita? C yang kedua adalah customer kita. Setiap customer itu beda perilaku, beda psikologinya, beda keinginannya. Dan banyak sekali beragam customer itu. Kita mau ngebidik customer yang mana yang mau kita taklukkan dengan produk kita. Nah, kemudian yang ketiga, kompetitor C-nya. Ya. Siapa kompetitor kita? Mereka melakukan apa? Apa yang bisa kita tiru dan apa yang perlu kita modifikasi? Apa yang bisa kita lakukan untuk menyamainya dan untuk memenangkan pertarungannya? Itu namanya kompetitor. Nah, selanjutnya adalah change. Kira-kira di masa depan itu kecenderungan orang itu akan mengkonsumsi apa? Bagaimana cara mengkonsumsinya? Sama dengan produk perbankan juga begitu. Ada nggak produk perbankan yang dulunya diminati, sekarang nggak diminati? Ya, itu harus dipahami hal-hal semacam itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu kalau kita sudah memahami itu, maka apa tahapan berikutnya? Dengan kita memahami gambaran lingkungan bisnis di masa depan, barulah kita bisa merancang arsitektur bisnis. Nah, kitalah baru bisa mulai merancang strateginya, strategi taktik value-nya. Baru bisa merancang marketing, selling sama brandingnya gitu, Bapak Ibu. Jadi seringkali kita itu membuat rencana marketing, strateginya, penjualannya dan brandingnya itu hanya menirukan orang lain melakukannya. Tidak berdasarkan kepada analisa potensi yang ada pada diri kita. Ini salah satu kesalahan besar kita dalam melakukan sebuah strategi pemasaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus, bahkan kalau menurut saya ini outlook ini harus kita pahami betul-betul secara detail gitu. Baru kita tentukan arsitektur bisnis. Nah, arsitektur bisnis itu apa? Gambaran atau grand design yang dijadikan sebagai landasan aktivitas bisnis perusahaan, termasuk di dalamnya marketing. Strategi marketingnya bagaimana, taktis jualannya bagaimana, teknis membangun brandingnya bagaimana. Itu namanya STV Triangle, Bapak Ibu. Strategi, taktik, sama value, itu singkatan ya. Nanti kita akan bahas lebih mendetailnya. Tapi ini konsep umumnya begitu, Bapak Ibu. Nah, arsitektur bisnis ini harus diselaraskan dengan kepentingan berbagai pihak nantinya. Jadi strategi, taktik, dan value itu harus sesuai dengan kepentingan semua pihak. Siapa kepentingan semua pihak itu? Ya, tujuan perusahaan untuk mendapatkan profit, tentu saja. Misalnya kata strategi marketing itu tidak boleh berbudget terlalu tinggi, ya. Misalnya karena di situ kan tadi bisnis itu sustainable itu kan harus profit, cost-nya itu harus bisa ditekan. Tapi harus efektif di satu sisi, tapi harus efisien di sisi yang lain. Bagi customer, produk kita tuh harus worth it, harus bermanfaat, punya dampak signifikan, baik itu dari benefitnya atau dari fiturnya. Gitu ya. Artinya kepentingan customer dengan produk kita juga harus diperhatikan. Termasuk lingkungan. Adanya bisnis kita tuh berdampak nggak kepada lingkungan, sehingga lingkungan itu percaya dengan produk kita. Nah, misalnya di situ ada CSR dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi harus seimbang, berbagai pengukuran dan manajemen harus seimbang. Termasuk di dalamnya adalah pihak siapa? Karyawan. Apakah karyawan diuntungkan nggak dengan strategi itu? Jadi jangan sampai kemudian customer dipuaskan, tapi karyawan kita nggak puas dengan kinerja perusahaan
atau dengan profit margin atau dengan bonus atau dengan gaji yang diterimakannya, itu juga masalah. Jadi kalau semuanya tuh tidak merasa dipuaskan, Bapak Ibu sekalian, bisa bayangkan kan, gara-gara karyawan nggak puas dengan perusahaan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian karyawan itu menghancurkan semua rencana marketing yang kita susun, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, scorecard inilah nanti terus-menerus loop ya, berputar dari kita harus senantiasa terus-menerus menjaga kesinambungan tiga proses ini nih. Kemudian balik lagi ke outlook-nya, setiap tahun ada perubahan enggak dan lain sebagainya. Ya, nah ini outlook itu lahan pertempuran tuh customer-nya, kompetitornya, company dan change. Nah, yang hari ini kita bahas Bapak Ibu mungkin hanya di 4 hal ini saja ya. Karena kalau sudah masuk ke strategi, taktik dan value-nya, ini akan sangat rumit dan butuh worksheet yang sangat panjang Bapak Ibu. Oke, nah misalnya kita bahas satu nih, know your customer. Ya, know your customer. Ya, kami punya kanvas semacam ini Bapak Ibu. Jadi customer itu kita harus kenal dengan mengenal customer kita akan melihat potensi pasarnya dari geografisnya. Ya, geografis ini kemudian demografi. Nah, kalau geografis di mana customer saya berada? Misalnya saya ambil contoh tadi tuh kecap. Saya mau jualannya di mana nih? Se-Indonesia, beneran se-Indonesia gitu. Oh, kalau nggak bisa apa dulu Tegal dulu deh, taklukan dulu Tegal gitu. Nah, itu namanya geografis. Segmentasikan dulu. Kita mau mengalahkan pesaing itu di mana? Kita ingin jadi jawara di mana? Nah, besar atau kecilnya dunia, Indonesia, provinsi, kabupaten, kota itu sangat dipengaruhi oleh internal tadi perusahaan kita. Yang kedua, demografi. Siapa profil customer yang bisa membeli produk saya? Kita nggak bisa bilang semua orang, no. Itu salah satu. Kalau ada yang masih bilang semua orang itu adalah customer saya, itu bahaya Bapak Ibu ya, nggak mungkin terjadi, gitu ya. Jadi kita tidak mungkin melayani seluruh negara, kita tidak mungkin melayani semua orang, itu kata kunci. Maka kita harus spesifikkan, kita tuh mau membidik geografis yang mana, membidik demografi yang mana, gitu. Ya. Segmentasikan berdasarkan variabel kelompok, misalkan usia, gender, pendidikan. Kalau saya biasanya lebih membandingkan demografi itu generasi, ada baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha. Kan mereka perilakunya beda-beda Bapak Ibu. Ya, ambil contoh, oh saya mau jual produk di area Jawa Tengah. Oke, clear Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh yang mana demografinya? Oh, saya mau ngejarnya generasi Z-nya atau generasi milenialnya Y dan Z misalnya katakanlah usia 20 sampai 40 tahun. Oke, berarti gen Y dan gen Z. Nanti akan turun lagi Bapak Ibu. Nah, pilihan ini, demografi ini kan berdasarkan kepada mana yang paling banyak atau ada pembelinya gitu. Kalau demografi itu nggak ada, misalkan generasi sebelum baby boomers, ya kalaupun toh ada mereka udah nggak punya keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu kan gitu, ya gitu. Maka kurang pas misalnya gitu. Jadi pilih mana yang pasarnya itu potensial dari sisi demografi. Saya ambil contoh misalkan ini, saya ambil data jumlah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu didominasi oleh yang saya kasih tanda merah itu generasi milenial Bapak Ibu. Kita lihat bawahnya lagi usia 15 tahunan. 10 sampai 15 tahun itu namanya generasi Y Bapak Ibu. Generasi Z. Berarti pasar kita besar itu ada di 2 segmen itu. Tapi ini juga bukan berarti kemudian saya harus menyasar segmen itu. No. Karena di atas usia 75 tahun juga masih ada 2 juta sekian, 2 juta sekian. Kalau itu memang katakanlah pasarnya harus jelas gitu. Kan gitu ya. Ini contoh aja Bapak Ibu. Misalnya kita mau jualan apa tuh? Ya, kita sobat sebut misalkan katakanlah produk perbankan misalnya. Nah, yang ketiga psikografi. Kalau kita udah menetapkan demografinya, pasti ada psikografi. Apa itu psikografi? Kebiasaan lifestyle-nya.
Jadi kalau kita misalkan membidik Gen Y dan Gen Z, ya pahami kebiasaan mereka apa, lifestyle mereka apa gitu. Gaya hidup mereka bagaimana, minatnya apa, manfaat yang dicari apa. Mungkin nggak kita jualan umroh ke generasi, misalnya katakanlah generasi alpha, yang nggak cocok. Gitu. Generasi Y itu sekarang usia 30-40 tahun. Apa yang dia inginkan? Dia ingin kemandirian. Nah, gitu. Dia ingin berbisnis. Maka tawarannya ke situ. Kalau generasi alpha apa? Generasi Z itu, ya dia bicaranya misalnya katakanlah karir dan lain sebagainya. Kan gitu ya. Jadi psikografi berbeda. Dengan memahami itu Bapak Ibu, harusnya kita tahu produk yang pas itu. Contoh ya, ambil contoh. Ini pas nih misalnya di dunia perbankan. Generasi Z dan milenial paling banyak lakukan transaksi digital. Ini perilaku Bapak Ibu, psikografi. Ya, mana tadi? Jadi Gen Z dan milenial paling banyak lakukan transaksi digital. Pembelian melalui apa? Online Bapak Ibu. Gitu. Ini transaksi digital. Termasuk mungkin pembeliannya offline, tapi perilaku pembayarannya digital. Entah pakai QRIS, entah pakai Dana, pakai Shopee Pay, pakai GoPay. Ya. Ada yang menarik ya. Di tim kami itu ada tim usianya 40 tahunan, seusia saya. Ada tim yang usianya masih belasan tahun, Bapak Ibu, 19-20 tahun. Suatu saat kemarin itu, ini cerita unik ya, tapi menurut saya menarik. Saya bilang, tolong dikirim nomor rekening masing-masing gitu untuk gajian gitu. Ini kebetulan ada tim baru. Nah kemudian Bapak Ibu ada yang ngechat saya, Pak, saya nggak punya nomor rekening, bisa nggak kirimnya pakai Dana? Saya bingung gitu ya. Ini Dana gimana transfernya gitu. Nah Bapak Ibu ini menarik ya gitu. Ternyata dan itu nggak cuma satu gitu ya. Begitu pula dengan karyawan yayasan pendidikan, karena saya juga mengelola PAUD yang dikelola oleh istri saya. Itu pun terjadi, Bu, ini nomor rekening saya rusak, belum saya perbaiki lagi, boleh nggak kirimnya lewat Shopee Pay gitu. Gaji pakai Shopee Pay Bapak Ibu, ini menarik ya. Jadi kita pahami jangan-jangan sebetulnya produk kita itu nggak laku itu karena kita nggak up to date dengan segmen pasar kita, dengan psikografinya, psikologinya atau perilakunya Bapak Ibu. Bagaimana generasi milenial mengelola keuangan? Ini contoh. Kebutuhan keluarga 51%, tabungan 10%, hiburan 8%, asuransi 6,8%, internet 6,8%, telepon 6%, amal zakat 5,3%, cicilan utang 3,3%, investasi 2,0%. Apa perilaku ini yang bisa kita praktekkan terhadap industri keuangan Bapak Ibu? Jualan apa kira-kira? Tabungan atau konsumsi? Kan gitu. Pembiayaan berarti otomatis lebih dominan. Tapi pembiayaannya yang mana, untuk produk apa? Kalau kita misalnya katakanlah murah bahah gitu kan, jual beli akadnya, itu bisa jadi mungkin lebih diminati ketimbang yang lain. Misalnya, ini misalnya karena saya bukan orang apa namanya lembaga keuangan, tapi ini bisa diambil contohnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Siapa segmen pasar yang mau kita bidik itu nanti akan berpengaruh kepada strategi marketing. Tapi kita belum ngomongin strateginya, kita baru ngomongin dulu pahami siapa customer kita. Bagaimana mereka mengelola keuangan mereka? Nah, tabungan konvensional, asuransi, leasing motor, SMS banking, kartu kredit, kredit barang elektronik, tabungan berjangka, asuransi jiwa. Coba lihat dari sini apa yang bisa kita simpulkan terkait dengan produk kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, bisnis yang berbeda tentu saja kita membutuhkan data psikografi yang berbeda. Ini saya kebetulan aja ngambil contohnya dari sisi kebutuhan finansial, pas dengan pertanyaan Bapak Pak siapa tadi, Pak Sungkono ya, terkait dengan jasa keuangan tuh, gitu. Jadi data ini yang dibutuhkan. Saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana generasi milenial mengelola keuangan tuh? Kartu debit 64,2. Ini kemungkinan tren ke depan itu akan seperti apa? E-wallet
12,9, e-money 11,5. Ini besar loh Bapak Ibu. Kartu kredit, mobile banking, internet banking. Ini tahun 2020. Saya yakin pengguna kartu debit itu semakin ke sini semakin sedikit. Tapi sebaliknya, internet banking semakin besar, mobile banking lebih besar lagi, e-money mungkin lebih besar lagi. Ya, e-money, e-wallet ini termasuk di dalamnya adalah Dana tadi, Shopee Pay dan lain sebagainya. Gitu. Oke, itu psikografi. Termasuk di dalamnya sosiokultural ya. Sosiokultural itu sosial budaya, adat istiadat, lingkup agama. Ini juga menjadi salah satu faktor mengkonsumsi produk barang dan jasa tertentu. Nah, di situ kemudian kita juga harus perhatikan buying power-nya. Kemampuan mereka untuk membeli produk kita itu ada di angka berapa, angka psikologisnya, ratusan ribu, jutaan. Jadi jangan-jangan kita menawarkan produk yang sebetulnya terlalu murah bagi mereka atau terlalu mahal. Di segmen itu ya, jadi kalau kita memahami segmen itu harusnya bisa pahami juga buying power-nya. Nah, kalau itu semua sudah tahu, baru kita lihat market size-nya, berapa luasnya orang-orang dengan perilaku-perilaku tadi Bapak Ibu. Market size namanya. Dari market size itu kemudian kita sudah membidik berapa market share kita. Kan ketahuan. Nah, dari situlah kemudian kita bisa bilang, wah ternyata bisnis saya itu udah jenuh. Nah, setelah kita mengawali dengan menganalisa itu, atau ternyata saya itu baru membidik sekian 0,000 sekian. Saya kebetulan ini sedang ada di Jogja, Bapak Ibu, sedang mendampingi satu perusahaan fashion ya, di Jogja 2 hari ini. Nah, saya ajak Bapak Ibu, berapa target omset teman-teman untuk tahun 2023 ini? Sekian miliar Pak. Berapa potensi pasar yang bisa dibidik dengan yang bisa potensi pasar yang bisa dikembangkan atau bisa yang diraih dengan geografi, demografi, psikografi yang semacam itu. Ternyata setelah diriset potensinya itu bahkan triliunan Bapak Ibu. Dia ngomsetnya masih belasan juta, tapi potensinya triliunan. Berarti sebenarnya potensinya besar gitu. Nah, muncul lagi semangat lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya yang membuat kita itu sepi penjualan itu bukan gak ada pasar, salah saja memperlakukan pasar. Kenapa salah memperlakukan pasar? Karena kita salah tidak pernah mendiagnosa pasar itu. Kita sebut itu market potensial namanya Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini kalau kita lihat misalnya potensial market, jumlah populasi Indonesia ada di 272 juta jiwa. Ada 338 juta mobile phone yang aktif. Penduduknya 272 tapi handphonenya 338 juta. Dari angka tersebut 175 jutanya pengguna internet aktif dan media sosial 160 juta. Apa data yang bisa diambil dari sini? Studi BCA, 75% transaksi ada berasal dari digital mobile dan internet banking. BCA-nya sepi, Pak. Mungkin semakin sepi. Tetapi uangnya itu ngalir terus tuh ke BCA itu. Kan gitu. Dampaknya apa? Tingkat kunjungan orang ke ATM menurun drastis dari 71% hingga hanya mencapai 17%. Bukan berarti kemudian banknya mau bangkrut, tidak. Tapi aktivitasnya itu lebih banyak dilakukan secara digital. Kenapa bisa begitu? Karena ada perubahan pola psikokultural yang berubah dari customer itu. Jangan-jangan sebetulnya bisnis kita itu bukan semakin tidak diminati, tapi kita bermasalah dengan cara kita melakukan pendekatan kepada customer kita. Indonesia masuk dalam 10 terbesar pertumbuhan e-commerce di dunia dengan tingkat pertumbuhan 78%. Sehingga tidak salah jika prediksi dari Kominfo tahun 2020 udah lewat berarti proyeksi nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai angka 130 miliar. Bapak Ibu, saya dapatkan data ini dari mana? Nyari Bapak Ibu. Ya, nah kita harus bisa mencari itu. Itu baru bicara know your customer. Bagaimana dengan kompetitor kita? Kompetitor ada 4. Siapa direct kompetitor kita?
Mereka yang membidik segmen yang sama, jualan produk yang sama. Siapa non-direct kompetitor kita? Mereka menggarap kelompok pasar yang sama, kategori produk yang sama, tapi strategi yang berbeda. Kita online, dia offline, tapi sama. Siapa tuh? Harus tahu. Siapa substitut kompetitor kita? Substitut kompetitor itu siapa? Adalah mereka yang membidik segmen yang sama, tapi beda kategori. Substitut kompetitor. Siapa laten kompetitor? Substitut kompetitor tuh gini Bapak Ibu. Kan ada tuh kita pernah mendengar istilah orang kaum mendang-mending. Mendingan beli, saya mah daripada beli nasi, mendingan, kan misalnya gini, saya daripada beli rokok, mendingan beli nasi. Nah itu namanya berarti rokok itu udah substitut kompetitor Pak. Daripada beli mixu, mendingan beli siomay. Nah siomay dengan mixu itu substitut kompetitor. Di bisnis kita tuh pasti ada substitut kompetitor itu. Mereka yang lebih memilih produk yang lain, meskipun beda produknya dibandingkan dengan memilih kita karena keterbatasan itu. Itu namanya substitut kompetitor. Siapa laten kompetitor kita? Yang kecil-kecil tapi dia potensi besar di masa yang akan datang. Itu harus kita prediksikan, Pak. Ya, nah, ini ada template-nya lagi ya. Ini sebetulnya tidak mungkin kita bahas, tetapi dari situlah kemudian kita bisa belajar banyak. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, know your company. Pahami mungkin salah satu alat analisa kita adalah pakai TOWS atau SWOT analysis. Apa kekurangan kelebihan kita? Ada potensi, peluang dan ancaman di luar sana yang itu bisa mengganggu bisnis kita. Terutama kita paham dulu weakness dan strength kita itu penting. Duitnya kita kuat nggak duitnya atau lemah di duit, berarti jangan pakai strategi yang bakar uang gitu. Tadi misalnya katakanlah kecap tuh, gimana cara memenangkan? Pakainya gerilya marketing. Gerilya marketing itu apa? Kita tidak perlu harus pasang baliho dan segala macam. Pastikan produk kita ada di setiap toko-toko, di warung-warung misalnya begitu. Berikan strateginya adalah berikan keuntungan berlebih bagi warung yang mau display ke kita produk kita. Misalnya Mbak, ini produknya harganya sama tapi buat nyenengan 30%, kalau yang lain misalkan 15%. Berarti dia akan membantu kita untuk mempromosikan produk kita tuh daripada produk yang lain. Karena saya kalau jualan produk saya dapat untungnya lebih besar. Nah, ini namanya berarti gerilya marketing, Pak. Nggak ada di luar, nggak kelihatan di depan kompetitor, tapi kita mainnya itu. Nah, bicaranya apa? Kita menggunakan gerilya marketing atau tidak itu karena kita tahu situasi bisnis kita seperti apa. Kan gitu ya. Jadi nggak bisa ATM tuh nggak bisa, Pak. Pahami juga environment kita. Teknologi, regulasi, ekonomi, marketnya berubah tidak? Sosial budayanya berubah nggak? Politiknya berubah nggak? Nah, tahun 2024, tahun politik, kira-kira jualan kecap menarik nggak? Ini menarik nih, bulan Maret besok kita udah lebaran, mana yang paling menarik? Itu namanya change analysis Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi 4C itu kita pahami, kita analisa, dari situlah kita mudah untuk membuat sebuah strategi, taktik dan value. Apa itu strategi Bapak Ibu? Strategi itu bicaranya ini menentukan siapa segmen yang mau kita kejar, targetnya dari segmen itu kita buat targetingnya yang lebih spesifik lagi. Kemudian untuk target tersebut kita bisa bikin positioning. Targeting adalah orang yang mau kita bidik, positioning adalah posisi supaya kita terlihat oleh orang yang dibidik itu. Kalau penembak itu kan kita nggak boleh ketahuan. Tapi kalau marketing itu siapa yang kita bidik, terus kita itu pamer apa supaya terlihat oleh target kita. Itu namanya strategi, Pak. Nah, kemudian, tapi ini strategi ini belum sampai kepada teknis. Lanjut ke taktis, marketing mix. Cara kita mendelivery produk kita. Produknya apa, harganya berapa, cara promosinya bagaimana. Makanya ada produk, price, promotion, place, people-nya, standar layanan bagaimana. Baru bicara selling di situ, Pak, Bu. Selling tuh di sini nih. Nah, kita loncat ke selling dulu. Ini punya barang jualan ya habislah
waktu tenaga kita untuk jualan karena kita tidak menetapkan targetingnya terlebih dahulu. Terus diferensiasi, apa bedanya cara kita dengan cara orang lain? Kalau positioning itu kan menentukan posisi kita gimana biar terlihat, diferensiasi itu membuat kita tuh beda, karena terlihat aja nggak cukup, membuat kita beda sehingga mata orang lain tuh fokus ke kita. Itu namanya diferensiasi. Nah, disitulah nanti akan terjadi pembelian. Pembelian itulah kita sebut muncul value, Bapak Ibu. Ada proses, bagaimana proses mereka itu mendapatkan produk kita, bagaimana cara kita menservis mereka, sehingga muncullah brand di situ. Gitu ya. Jadi strategi itu ada di marketing, taktik ada di sellingnya, value ada di brandingnya. Clear Bapak Ibu, kalau kita bisa menerapkan marketing strategik ini dengan benar bagi bisnis kita, maka mudah-mudahan bisnis kita itu mengalami yang namanya sustainable business ya, atau bisnis yang berkelanjutan. Oke, Mas Fahim, saya kira mungkin itu ya, jam 21:09 kita buka sesi diskusi lagi. Nah, sambil kita menunggu sesi diskusi, mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya atau yang lain sebagainya. Monggo, Pak Sungkono, silakan Pak. Silakan. Terima kasih, Pak Rian. Mas Rian ya. Iya. Lebih muda dari saya. Menarik, saya kira ketika bicara strategi, segmentasi, targeting, positioning, dan nanti akhirnya muncul value yang diharapkan dari produk kita. Pertanyaan saya sederhana saja, Mas Rian. Kira-kira kecepatan dalam pelayanan itu apakah masuk value atau tidak gitu. Kemudian kalau misalnya masuk itu dalam tataran masa ke depan itu, apakah kecepatan pelayanan itu menjadi hal yang mendongkrak bisnis kita atau produk kita? Iya. Ini menarik nih. Apakah kecepatan pelayanan itu bagian dari value? Jawabannya bagian dari value, Pak. Jadi karena itu bagian dari proses dan servis, betul tidak? Proses dan servis itu adalah tentang bagaimana caranya atau experience seseorang mendapatkan produk itu. Itu kan bagian dari value itu sendiri, Pak. Produk itu bisa barang, bisa jasa ya. Misalnya katakanlah kalau saya ingin melakukan pembiayaan, bagaimana proses cepat atau enggak proses pembiayaan itu cepat. Nah, itu proses. Servisnya bagaimana cara seseorang melayaninya atau people-nya melayani, itu namanya servis, Pak. Proses dan servis ini membentuk brand. Brand itu tadi kita pahami bersama, brand itu adalah experience, pengalaman gitu ya. Tetapi apakah proses yang cepat, servis yang baik itu akan membentuk brand? Tergantung relatif siapa yang kita bidik. Ambil contoh, saya ambil BCA, Pak. Saya bukan nasabah BCA, tapi saya punya tabungan BCA. Suatu saat saya ditanya oleh BCA itu salah satu bank yang paling bagus dalam hal layanannya itu. Kalau sekarang banyak yang ngikutin BCA. Misalnya kalau datang itu satpam pun memberikan layanan, memberikan bantuan, tidak hanya bukain pintu, tapi dia membantu, bahkan dia overlap dengan bagian CS-nya, tapi bagus karena saya itu tidak harus, karena saya butuh kecepatan ketika CS antri, satpam itu mengambil alih. Nah, ini menarik, Pak. Itu berarti proses dan servis tuh. Tetapi ternyata proses dan servis tidak membuat orang itu datang berbondong-bondong ke BCA. Kenapa begitu? Karena ya tadi perubahan orang dalam bertransaksi banking itu tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan, servis dan prosesnya itu, tapi ada kemudahan enggak, lebih praktis enggak. Makanya di situ praktis itu lebih gampang. Namanya ketika saya ke BCA itu gini, ditanya sama satpamnya, Bapak ada kepentingannya apa nih gitu ya. Mungkin bahasa saya bilang begitu. Saya mau storan, Pak gitu. Storannya berapa, Pak gitu. Kalau Bapak storannya di bawah 10 juta, daripada nunggu di sini mendingan langsung aja Pak pakai mesinnya gitu. Bagi saya, wah ini batinku
aku kok nggak dilayanin. Mungkin bagi kita yang haus pelayanan gitu, dalam tanda kutip gila hormat, menurut saya itu saya nggak dihormatin. Tapi kalau pengen cepet gitu, mendingan lewat ATM aja Pak, itu apa namanya, setoran tunainya di situ gitu. Oh iya juga ya, tinggal pastikan rapiin duit saya, masukkan ke situ, setelah 5 menit selesai gitu. Ngantrinya paling semenit gitu, tapi 5 menit setelah itu transaksi selesai. Kan gitu Pak. Nah, jadi proses dan servis ini dipengaruhi bagus di tempat lain, bagus untuk segmen atau target tertentu, tapi belum tentu bagus bagi target yang lain. Gitu Pak. Makanya saya bilang jangan bicara di level value-nya dulu kalau taktiknya, atau di level taktik dulu sebelum strateginya kita tetapkan. Nah, strategi ini berangkat dari mana? Berangkat dari pemahaman kita terhadap 4C tadi, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Sungkono. Iya, matur nuwun. Sama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan bahwa kelas ini lebih banyak ke previewnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin melihat bahwa ini materi ini menarik dan perlu dipelajari lebih detail, ya sebetulnya semua ini sudah versi lengkapnya itu ada di kelas kita yang Business Management Mastery, membahas tentang marketing strategic mastery Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian menganggap ini kayaknya penting untuk saya perdalam karena tidak mungkin disampaikan secara bebas semacam ini dengan waktu yang terbatas dan dengan jumlah peserta yang banyak. Jadi kita memang membatasi, kalau kita mau yang lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian nanti boleh ikut di kelas marketing management mastery ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu juga kelas terbatas dengan jumlah peserta sedikit. Kenapa? Karena ada 2 hari secara online. Bapak Ibu sekalian kami ajak untuk menyelesaikan bisnis landscape yang ini Bapak Ibu sekalian. Ya, baik itu dari company, kompetitor, kemudian ada kompetitor canvasnya, kemudian termasuk di dalamnya membahas customer canvasnya ini. Nah, dengan demikian nanti kesananya itu gampang untuk membuat sebuah strategi penjualan sampai membangun brandingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini insya Allah bisa dibahas kurang lebih dalam waktu 16 jam pertemuan secara online besok. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa ini penting buat bisnis Bapak Ibu sekalian atau memang sudah saatnya mulai membangun brand bisnis, mungkin bisa ikut kelas itu. Nah, informasi lebih detailnya mungkin nanti Mas Fahim yang bisa menyampaikan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas Fahim? Ya, masih ada pertanyaan ini. Oke. Untuk Zoom bisa diakses di YouTube ya. Ini juga live di YouTube. Bagaimana menciptakan produk awareness bagi perusahaan dan customer. Nah, inilah yang sebetulnya tadi kita bahas ya. Jadi urutan-urutannya itu siapa yang mau kita bangun awareness-nya itu. Nah, awareness itu bagian dari rencana marketingnya. Termasuk caranya itu bagaimana. Apakah masuk di taktik atau value? Masuknya adalah di marketingnya. Ya, awareness-nya itu tadi setelah kita paham, nah kita coba lihat. Nah, dari kita memahami ini nih, slide yang strategi, segmentasi, targeting, positioning. Nanti kita bisa membangun awareness-nya itu. Itu semuanya awareness adanya di taktik, Pak. Ya, jadi marketing dan sales itu adanya di taktik. Karena di situ bicara how to. Bagaimana membuat dari tidak tahu jadi tahu, dari tahu tertarik itu nanti masuknya ke dalam taktik. Dari tertarik membeli itu semuanya taktik. Tetapi untuk membuat mereka balik lagi mondar-mandir terus-menerus, bahkan menunggu launching produk kita, itu masuk ke dalam area value namanya. Gitu ya, karena prosesnya bagus, kemudian servisnya oke, sehingga mereka itu merindukan untuk kembali datang ke kita. Itu masuknya ke dalam value Bapak Ibu. Dan satu lagi Bapak Ibu, static value itu sebetulnya berurutan. Kalau kita hanya bicara strategi aja, mudah sekali untuk diduplikasi.
sama kompetitor kita. Tapi value itu sulit untuk diduplikasi, ya. Jadi strategi, taktik, value itu urutan dari yang paling mudah diduplikasi sampai ke paling sulit untuk diduplikasi. Jadi saran saya jangan hanya berhenti di strategi, tapi sampai kepada value-nya, proses dan servisnya itu, sehingga terbentuk yang namanya brand. Yang mahal kan dari sebuah brand itu. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang membuat mahal ini ya, beberapa brand di brand global, mungkin kita tidak kenal brand ini, tapi ini brand 10 brand besar di dunia. Kemudian ini 10 brand terbesar di Indonesia. Kalau kita bilang, saya nggak suka dengan itu, ya kita bukan termasuk orang yang menjadi segmen pasarnya mereka. Kita lihat di situ. Ini mungkin sudah lama tahun 2019 ya. Sekarang udah berubah tuh. Ada BCA, ada Bank BRI, ada Telkomsel, ada merek rokok, Email, Mandiri, Gojek. Sekarang Gojek sama Tokopedia satu perusahaan. Kita lihat brand-brand rokok itu. Ya mau tidak mau Anda perokok bukan perokok, tapi rokok-rokok itu sudah menjadi brand besar di Indonesia. Berarti pecinta rokok itu masih besar. Makanya 10 besar orang terkaya di Indonesia, semua merek rokok terkenal masuk di situ. Nah, gitu ya. Karena memang rokok ini menjadi salah satu brand yang paling diminati di Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat brand-brand kita juga masuk ke dalam listing. Ya minimal masuk 100 besar lah kalau tidak masuk 10 besar. Begitu Mas Fahim. Saya kira mungkin sharing saya di malam hari ini Bapak Ibu. Sampai ketemu di kelas kita Marketing Management Mastery. Saya kembalikan lagi ke Mas Fahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Rian atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Dan seperti yang disampaikan Bapak Ibu semuanya di awal, ini adalah kelas preview berkaitan dengan marketing mastery. Karena kita ada kelas yang memang secara lengkap yang akan dibahas, yaitu selama 2 hari secara online Bapak Ibu, yang insya Allah akan dilaksanakan yaitu tanggal 6 dan 7 Maret nanti. Di mana kelas tersebut nanti Kang Rian akan membahas berkaitan secara lengkap dan detail mungkin dari tadi yang sempat kita singgung berkaitan dengan materi-materi yang ada Bapak Ibu. Dan kelas ini memang kami batasi Bapak Ibu karena kelas ini juga berkaitan dengan satu yaitu diskusi, juga berkaitan dengan konsultasi, dan juga boleh dibilang itu karena memang kelas tersebut itu membutuhkan yaitu komunikasi yang intens Bapak Ibu. Dan untuk kelas tersebut itu bagian dari yaitu business mastery dari 4 pilar. Nah, tapi untuk yang terdekat adalah berkaitan dengan pembahasan kita berkaitan dengan marketing mastery Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu, barangkali Bapak Ibu tertarik atau ingin benar-benar mempelajari berkaitan dengan marketing strategi tersebut, bisa nanti menghubungi tim kami, menghubungi admin kami, karena untuk hari ini Bapak Ibu semuanya, bagi 5 pendaftar pertama itu akan mendapatkan satu hal yaitu voucher khusus atau cashback, yaitu yang untuk kelas normalnya untuk selama 2 hari itu untuk harga itu biasanya itu 4,5 juta. Tapi untuk kelas online itu 1,5 untuk 2 hari. Nah, 1,5 khusus untuk pendaftar tercepat 5 pada malam hari ini untuk menghubungi kami 1,5 itu akan mendapatkan cashback sebesar 350.000. Jadi di situ cukup hemat, yaitu hanya membayar 1.110.000 Bapak Ibu. Nah, ini kesempatan terbatas bagi Bapak Ibu untuk mengikuti kelas tersebut. Dan silakan Bapak Ibu semuanya manfaatkan yaitu voucher atau diskon dari kami, yaitu cashback dari kami, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti kelas secara lengkap. Insya Allah akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Maret nanti Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang penasaran nanti kita hubungi tim admin kami.
Dan malam hari ini Bapak Ibu semuanya, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas diskusinya, dan pastinya Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang malam hari ini Bapak Ibu dapatkan itu bisa memberikan manfaat. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk malam hari ini mungkin cukup sekian. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, terima kasih Kang Rian atas materinya dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu semuanya manfaatkan kesempatan pada malam hari ini berkaitan dengan program kami, yaitu program Marketing Mastery. Bisa menghubungi tim admin kami. Dan malam hari ini kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di kelas. Waalaikumsalam.